Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para bapak dan saudara-saudara semua yang kami hormati, kita awali kajian tafsir malam hari ini dengan bacaan basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa habibina wa safina Muhammadin ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Qala Allah ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin wa nunazzilu minal qur'an ma huwa shifaa'un wa rahmatul lil mu'minin. Wa laqad yassarnal qur'ana lidzikri fahal min mudzakir. Allah telah berfirman dalam surat Al-Qamar sampai diulangi 4 kali. Dikatakan sungguh telah kami mudahkan Quran itu untuk diingat. Maka kita berusaha untuk bagaimana selalu ingat kepada Quran. Minimal ingat ngaji Quran setiap Senin malam. Gak gampang toh ngeling-ngeling pada Senin masuk raiso. Apalagi bisa menghafalkan ayat yang perlu dihafalkan untuk pesan dan kesan dalam kehidupan ini. Dan Al-Quran itu sebagai petunjuk. Selanjutnya Nabi pun dalam upaya memotivasi Allah, mendorong, memberi semangat kepada umatnya agar rajin belajar dan membaca Quran. Dikatakan khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah orang yang mau belajar Al-Quran. Kata ini memberikan pengertian bahwa orang yang kepengen baik, orang yang kepengen menjadi orang baik itu harus belajar Quran. Tanpa panduan Quran sulit untuk memperbaiki seseorang. Kita bisa melihat fakta di lapangan, lebih-lebih pada masa pemilu. Bisa melihat orang yang rajin sholat, orang yang tidak ngerti Quran dibandingkan dengan yang ngerti Al-Quran. Pasti karakternya jauh berbeda. Dan terus sekali lagi, marilah Quran ini dijadikan jiwa daripada hidup kita agar kita selalu dibimbing ke arah jalan yang lurus. Begitu juga dikatakan dan dijaring masalah pengaruh karakter, tapi juga ada masalah pahala bagi kita semua. Monggo menurut Quran sakit supaya nanti bisa lima. Karena dengan membaca Quran setiap huruf 10 kali kebaikan. Sekali lagi, dalam upaya agar umatnya rajin baca Quran diberi semacam imbalan atau iming-iming atau pahala. Bukan iming-iming itu biasanya tidak dikasih tenang. Hadiah atau pahala setiap huruf 10 kali kebaikan. Coba bayangkan, setiap huruf 10 kali kebaikan. Kalau dikalikan 2, dikalikan berapa huruf, jumlahnya bisa dihitung. Itulah dalam upaya ayat ke 114 itu
Ingat, semua kebaikan itu bisa menghapus semua kejelekan. Berarti dengan kita membaca Quran karena kebaikan minimal 10 kali 10 kebaikan setiap huruf itu berarti bisa menghapus kejelekan kita yang ada. Lah sing ora tau maca Quran, sing ora gelem baca Quran ya tetap utuh, tidak akan dihapus. Sapa sing menghapus wong awake dhewe ora gelem menghapus. Kebaikan itu ibarat jenengan atau kita punya CD, tahu CD? CD itu biasanya sudah ada rekaman isi, ada rekaman isi yang dulu apa? Di sana biasanya apa? Rekamannya Pak Jokowi, rekamannya Pak Hamengkubuwono, rekamannya Pak Dam, rekamannya Pak Anies, semuanya ada. Tapi ternyata ketika ini dimasuki yang baru, rekaman lama itu mesti hilang. Itulah gambaran bahwa kebaikan yang ada kita bisa menghapus kejelekan yang lalu. Ini gambarannya sekarang itu mudah membuat contoh. Nabian angel carane biasanya diumpamakan kita itu berbuat salah kepada temannya. Saya katakanlah berbuat salah dengan Pak Leman, agar Pak Leman itu hatinya menjadi tidak marah, tidak dendam, gampang. Caranya biar Pak Edi dijak padang, dijajake, sakwarke, mesti hilang gitu. Marah Pak, dendam lama mesti hilang. Narang ngantel jajal, aku jajal orang-orang bisa. Nanti gampang tahu cara membuat contoh. Tapi zaman sekarang tuh CD isinya gambar-gambar atau rekaman jelek-jelek, dimasuki rekaman yang baik. Jadi hidup kita kehidupan kita itu laksana CD. Kalau kita berbuat baik, rekaman-rekaman masa lalu kita mesti punya masa lalu. Masa lalu rata-rata ya kurang baik, maka kita termasuk orang yang bertobat. Dimasukilah oleh rekaman yang baru, yang baik, sehingga kejelekan kita yang lalu itu bisa terhapus. Itu petunjuk dari surat Hud ayat 114. Semoga kita semua kejelekan kita, kekurangan kita atau kekurangбайkan kita terhapus karena kita selalu berusaha untuk mendapat kebaikan dengan membaca dan memahami Al-Quran. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, sekarang sampai surat Hud ayat ke 15. Wasbir. Baca Fatihah bersama dulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wasbir fa innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Ajr ada pemantul ajr. Wasbir fa innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Wasbir fa innallaha la yudhi'u ajral muhsinin.
ternyata butuh ketekunan, butuh kesabaran. Maka diperintah wasbir, dan sabarlah. Dalam melakukan kebaikan butuh kesabaran, dalam menjaga diri dari perbuatan yang jelek butuh kesabaran, dalam menghadapi kecurangan butuh kesabaran. Pak Edi ya, sabar, ora usah muring-muring, biarin ya. Contoh itu tidak pernah keluar kata-kata anis yang sifatnya itu mengeluarkan kata-kata yang tidak menyenangkan, diamkan saja, itulah sabar. Maka kita berusaha melatih diri untuk menjadi orang yang sabar. Di sholat dikerjakan dengan sabar, tidak mungkin. Sholat dikerjakan dengan berusaha khusyuk. Itu juga kebaikan-kebaikan itu harus dikerjakan dengan penuh konsentrasi dan penuh nilai positif atau hati yang bagus. Yang namanya berbuat baik yaitu berbuat baik kepada orang yang berbuat jelek kepada kita. Bisa enggak? Nah, baik dengan baik lumrah. Pak Leman memberi saya uang jajannya, gantian besok itu lumrah. Tapi yang baik itu orang yang menyalahi kita, berbuat jelek kepada kita, tapi kita membalasnya dengan kebaikan. Bisa enggak? Diusahakan bisa. Harus bisa. Ini nama kita ngaji seperti ini. Kalau ada orang kok menjelek-jelekan kita tidak perlu sering. Contohnya sudah ada. Siapa di Jakarta menjadi gubernur, berbuat baik terus, tapi di elak-elak terus. Nah, terus lagi dibully. Nah, jangan kalau dibully orang tidak perlu balas, tidak perlu sering, biarilah nanti lama-lama hilang sendiri. Ini, biar berlalu. Anjing berlubang kafilah berlalu. Nah, itu banyak tuh. Karena apa? Wa innallaha, karena sesungguhnya Allah tahu persis. Nah, kita itu tidak berbuat jahat, tidak berbuat jelek. Lah kok dijeleki orang lain? Nah kan la yudhi'u, Allah tidak menyia-nyiakan. Jangan tewas tak pek-pek, tewas tak selondoi, tewas tak maafkan jebule diulang lagi, tidak perlu. Itu jadi amal kita semua. Allah tidak akan menyia-nyiakan pahala upah bagi orang-orang yang selalu berbuat baik. Jadi intinya kita itu selalu sudah menanamkan kebaikan di mana saja, kapan saja. Marilah kita berusaha menanam kebaikan, sekalipun kadang-kadang oleh orang lain dibalas dengan kejelekan, kita tetap berbuat baik. Itulah innal hasanat yudhibnas sayyi'at. Kita wujudkan, kita rasakan dalam kehidupan sehari-hari. Jawabnya seperti biasanya pasti bisa. Caranya dia itu kami Pak bunyikan resep. Caranya dia resepnya apa Pak? Masih ingat? Ibu-ibu, Allahumma paksa awak dhewe dipaksa agar berbuat baik. Nah, ora dipaksa mau jamaah malas-malasan. Mari kita memaksa diri kita untuk senantiasa berbuat baik. Falaula kana minal quruni min qablikum ulu baqiyatin yanhauna anil fasadi fil ard illa qalilan mimman anjayna minhum wattaba'al ladzina zalamu ma usrifu fihi
kita angkat karena bersama-sama agar nafasnya tidak habis. Dan kalau orang tua nafasnya habis tidak bisa pulang. Monggo. Falaula kana minal quruni min qablikum ulu baqiyatin yanhauna 'anil fasadi fil ardh illa qalilan mimman anjayna minhum wattaba'al ladzina zalamu ma ukhrifu fihi wa kanu mujrimin. Yang membuat boleh itu ada wakanu, ada wahunya itu. Wahunya seperti wattaba'al itu kan seperti tadi ada wahunya. Kalau tidak ada wahunya tidak boleh. Monggo ulangi lagi, monggo. Falaula kana minal qurun, maka seandainya tidak ada beberapa generasi, ya, tidak ada orang yang punya keutamaan minal qurun di beberapa generasi, seandainya tidak ada, atau katakanlah bahasa kita, hendaklah ada beberapa atau orang yang punya keutamaan, bagian orang yang punya kelebihan, punya kehebatan. Minal qurun, beberapa generasi minggu berikut sebelum kamu, yang hauna, yang mau mencegah, melarang, menghalang-halangi anil fasadi, dari perbuatan yang merusak, fil ardi, bumi, ila qalilan, kecuali hanya sedikit. Orang tua tidak boleh bicara keras jadi batuk, padahal batuk tidak boleh diobati. Nah, batuk diobati, batuk hilang menjadi tidak punya batuk. Nah, ruang Jawa tidak punya batuk kan jadi rusak, wajahnya tidak baik. Sekali lagi, ini maksudnya bahwa sejak dari generasi ke generasi sebelum kamu itu ada orang yang punya kelebihan mental yang baik, berbuat baik, punya keutamaan, yang mau mencegah dari perbuatan kerusakan di muka bumi, sehingga tidak ada kerusakan di muka bumi. Mau di Indonesia tuh wongnya akeh sing apik, mesti menjadi negara yang aman, damai, makmur, sentosa. Ternyata sing apik mung sithik, maka dikatakan illa qalilan, sing apik mung sithik. Ini yang memberi informasi siapa? Allah. Ini harus disadari bahwa manusia yang mau jadi orang baik itu sedikit. Dibuktikan ketika dengan sholat jamaah, berapa orang Islam di sekitar kita yang jamaah, berapa jamaah kita anggotanya yang belum ngaji siapa. Ini fakta di lapangan seperti ini. Dikira wong ngaji ku dianggap omong doang. Ngaji orang ngomong ya ngaji ngaji. Nah, kita yang punya nilai positif, nilai baik itu harus mampu mencegah orang lain untuk berbuat yang tidak
baik berbuat kerusakan, katakanlah dicegah, jangan menyebarkan hoax, jangan menyebarkan berita-berita yang negatif kepada orang lain. Tapi ternyata oleh Allah dijelaskan ternyata hanya sedikit, sehingga yang kami selamatkan ya hanya yang baik-baik itu saja. Itu zaman dulu, dari masa ke masa. Tapi zaman Nabi, itu istimewanya zaman Nabi Muhammad itu orang sejelek apapun tidak ditimpai oleh siksa atau adab, ditunggu sampai sadar seto mati, nyawa di tenggorokan belum sadar ya wes semacam jatahnya ini di akhirat, jatahnya apa? KMN, kartu menuju neraka. Wes nyatanya dikandani lapis sak tumang tinggal semerang atau lapis aparang ngajak tumang mati lambene apa tetap beles tidak percaya. Walaupun setiap hari dibaca Quran, sampai Quran ada wakaf Quran pirang-pirang nana sing maca. Lan diwaca malah nasor daerah kula. Basa maca malah pahalane digake wong. Apa niku? Dikirim ke wong liya saja. Berarti dia tidak dapat pahala sendiri, pahalanya sudah dikirimkan. Padahal pahala itu diberikan besok hari kiamat. Ingat, wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Sungguh kami penuhi pahala semua itu besok hari kiamat. Lah kok wis dikirim ke wong liya, nak dileke dadi anti. Dadi sore wong Jawa ngrani sore silite. Itulah kondisi real. Maka kok sampai seperti itu? Bagaimana? Allah menjelaskan. Wattaba'al ladzina dzalamu ma atrifu fi. Orang-orang yang dolim, orang-orang yang tidak mau menerima agama Islam, orang-orang yang tidak mau menerima bahwa Tuhan satu, orang yang tidak mau menerima agama Islam, mereka hanya mengejar, mengikuti apa yang membuat senang hatinya. Uripe mung golek senang tadi. Yang buat senang apa? Happy, yang happy apa? Termasuk orang berbuat mempunyai kekuasaan senang. Untuk senang itu harus mencari cara bagaimana agar bisa menang. Nah, menipu orang itu termasuk apa tadi? Mencari kesenangan saja, tidak berpikir dampaknya akibatnya. Bahkan mujrimin, dan mereka selalu berbuat jahat, berbuat pidana, kan melanggar, semua melanggar tidak. Mujrimin orang yang suka melanggar aturan, itu mujrimin. Cocok tidak dengan kehidupan sekarang? Jadi cocok tidak? Cocok. Quran itu namanya up to date, akan selalu sesuai dengan kondisi masyarakat real. Maka zaman dulu, zaman penjajahan, Quran tidak boleh diterjemahkan, tidak boleh diartikan. Nanti tidak waktu sadar nak awake dhewe iki dienggo dolim, dienggo kebu-kebuan, dihapus-hapusan, ditipu, dicurangi. Itu adanya di sini. Maka tidak boleh mengartikan Quran. Nah, sekarang kondisi bebas, alhamdulillah kita bisa paham dengan Quran. Nah, ini dijelaskan untuk masa sekarang ini. Allah mengatakan, wa ma kana rabbuka liyuhlikal qura bidzulmin wa ahluha muslihun. Monggo. Wa ma kana rabbuka liyuhlikal qura bidzulmin wa ahluha muslihun. Ulangi.
tidak punya maksud menghancurkan, menyiksa, membinasakan negeri-negeri itu dengan cara zalim. Kok negeri-negeri sudah hilang? Kok tidak ada? Karena kena gempa atau karena, tapi sebetulnya karena kalau memang mereka itu tidak berbuat zalim, tidak salah, tidak punya dosa, tidak mungkin mereka dihancurkan oleh Allah. Kalau memang wa ahluha muslimun, kalau penduduknya itu semuanya baik-baik, berbuat baik, mengajak baik, selalu menebarkan kebaikan. Nah, bahasa kita membangun, istilahnya bersikap konstruktif, selalu berusaha berbuat baik. Kalau masyarakatnya selalu berbuat baik, tidak mungkin daerah itu akan ditimpa oleh bencana. Mermapi orang bakal dikempakan atau dierupsikan. Kalau memang penduduk itu selalu berbuat baik. Lalu dieleke, bah, marija, sedangkan metu iki bahaya. Kan berbuat baik, tidak digubris. Tidak. Kalau masyarakatnya baik, tidak mungkin Allah akan menimpakan siksanya. Ini harus dipahami kita semua. Bahkan selama masih ada orang yang istighfar, daerah atau desa itu tidak akan ditimpakan musibah. Itu yang harus dipahami. Maka akhirnya di sini ayat yang ke-118 pegangan. Walau syaa rabbuka laja'alan nasa ummatan wahidah wa la yazaluna mukhtalifin. Monggo. Walau syaa rabbuka laja'alan nasa ummatan wahidah wa la yazaluna mukhtalifin. Ini berarti karena ada walaya yang ada waktunya, walaupun ada tasdidnya. Nak dibaca terus, tasdidnya diempakake. Nanti baca umpama aja dibaca terus. Walau syaa rabbuka laja'alan nasa ummatan wahidatan wa la yazaluna mukhtalifin. Boleh dengan baca terus, tapi ingat napasnya harus diperhitungkan. Dibaca terus supaya napasnya habis, bahaya. Walau syaa rabbuka, kalau Tuhanmu menghendaki Muhammad, ini pada malam laja'ala, pasti Allah menjadikan semua manusia itu menjadi umat yang satu, umat yang bersatu. Tidak mungkin menjadi. Nah, ini pelajaran para bapak bahwa dengan adanya banyak partai itu semua bentuk siksaan. Sudah dibuat oleh Pak Harto 3, itu sudah bagus. Itu ada istilah balan antara yang pro dan kontra, atau antara koalisi dengan yang oposisi, saingan oposisi. Mestinya gitu, seperti Amerika tenang terus. Tapi gara-gara reformasi, orang bereforia mendirikan partai. Pada setiap kelompok partai itu menjadi bahan atau beban bagi penduduk, otomatis pecah. Walaupun kode Islamnya Pak Leman itu PAN, aku umat, mesti hatinya tidak akur. Orang ngandel, carilah hati kita, pasti tidak cocok, karena ingin mendapatkan simpati dari masyarakatnya masing-masing. Bagaimana rakyatnya? Jadi
maka kita jangan ingin mendirikan partai lagi. Ya sana nih wis perlu dibesarkan, tapi dengan adanya partai baru, setiap orang yang merasa dari tokoh buat partai, akibatnya adalah bentuk siksaan dari Allah. Adanya partai-partai baru itu akan membuat jadi bahan siksaan terhadap umat. Ini harus dipahami betul-betul. Maka dikatakan kalau orang daging mampu bisa kuasa Allah menyatukan satu umat, tapi ternyata wala yajalul mukhtalifin, manusia itu selalu mereka berselisih pendapat terus. Satu partai yang berbeda pendapat, ya enggak? Saya mungkin tanya Pak Leman, Pak Amin dengan desa Newi so rapor aja jawabkan, karena manusia itu kondisinya memang suka berselisih. Kalau tidak didasari dengan iman yang kuat dan rasa ukhuwah persaudaraan, pasti akan terjadi perselisihan terus-menerus sampai akhir zaman. Karena ada pihak ketiga yang selalu membuat manusia berselisih. Siapa itu? Setan itu selalu berusaha dan dikabulkan lewat permintaannya, usaha. Namun ada petunjuk berikutnya, illa marrahim rabbuk walidzalika khalaqahum wa tammat kalimatu rabbika la amla'anna jahannama minal jinnati wan nasi ajma'in. Mau dengan mengandek pada jahanam boleh, kayak surat An-Nas lah, min sarwasalan alladhi wasudu fi sudurinas, terus minal jinnati lain. Ini seperti ini. Jadi seandainya dengan berhenti seperti itu, contoh lagi saya contohkan, illa marrahima rabbuk walidzalika khalaqahum wa tammat kalimatu rabbika la amla'anna jahannam minal jinnati wan nasi ajma'in. Jadi dengan terserah, bila harus gawe diwaca terus boleh, berhenti juga boleh, tapi disepakati dulu berhenti pada jahanam. Monggo. Illa marrahima rabbuk walidzalika khalaqahum wa tammat kalimatu rabbika la amla'anna jahannam minal jinnati wan nasi ajma'in. Ulangi lagi. Illa marrahima rabbuk walidzalika khalaqahum wa tammat kalimatu rabbika la amla'anna jahannam minal jinnati wan nasi ajma'in. Demikian yang bagus memang berhenti pada ayat, tiap ayat. Yang bagus ini hanya membuat orang-orang yang sudah tua nafasnya pendek ini tidak ngos-ngosan atau jatah tak tahu belekuk. Illa marhamu, kecuali memang orang itu disayang oleh Allah, sehingga kalau ada rasa sayangnya tidak suka ngeyel. Dan ketika kaji kita dilarang untuk ngeyel, bicara cari menangnya sendiri tanpa tanpa dalil, tanpa hujjah, tanpa alasan atau argumentasi yang kuat. Walidzalika, dan karena perselisihan lah, manusia itu selalu berselisih. Nyatane Gusti Allah gawe tempat yang berbeda. Ada yang di surga, ada yang di
neraka. Ada yang kaya, ada yang miskin, ada yang apalagi ada yang hitam, ada yang putih. Perbedaan-perbedaan itulah Allah menciptakan agar mereka sebetulnya tujuannya apa? Berbeda. Tujuan apa? Ingat surat Al-Hujurat. Lita'arafu, agar mereka saling mengenal kepribadian masing-masing, watak masing-masing, tidak mencari menang sendiri. Itu tujuannya gitu. Tapi prakteknya orang itu kalau sudah berselisih sulit untuk didamaikan. Contohnya Palestina. Coba yang noyanya perang itu orang bosen. Mati piro. Di Indonesia, Papua berapa korbannya? Di Aceh berapa korbannya? Di tempatnya Habib Rizik berapa korbannya? Manusia seperti itu. Maka boleh katakan manusia adalah serigala bagi manusia yang lain. Bahasanya apa? Homo lupus. Manusia itu menjadi pemangsa bagi manusia lain. Jadi manusia itu pemangsa kan? Untuk Allah menurunkan agama sebagai petunjuk agar manusia tidak rakus, tidak ingin berkuasa terus sampai anak putune, anak urung wayahe diwayah-wayahke. Itu fakta. Maka dilanjutkan, wa tammat kalimatu rabbika, telah sempurnalah keputusan Tuhanmu. Isi keputusannya yaitu la'amla'anna jahannam, aku akan memenuhi, ngebaki jahanam. Jahanam itu apa? Neraka. Isinya apa? Kebaik minal jinnati, dari golongan jin, wan nasi, dan manusia. Isine neraka itu adalah manusia dan jin. Manusia yang selalu durhaka menentang aturan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita termasuk yang KMS, bukan KMN, yaitu berusaha semaksimal mungkin agar Quran ini bisa kita jiwai, kita amalkan. Selanjutnya tidak ada kata musuh di dalam hati kita, semuanya adalah teman. Kalau ada yang salah kita perbaiki, kita nasihati. Kalau tidak mau ya ben. Berarti kalau tidak mau ya ben, tidak usah kita marah atau sakit hati. Yang palingannya itu menjaga sakit hati, karena itu ciri khas orang yang takwa. Wal kadhiminal ghaidha wal afina 'anin nas, bisa menahan marah dan memaafkan pada seluruh umat manusia. Memaafkan lebih baik daripada memaafkan lebih baik daripada minta maaf, atau memaafkan lebih baik daripada kita memendam merasa benci kepada orang lain. Usahakan dengan siapapun, apalagi suami istri, apalagi dengan keluarga, dengan anak, dengan siapapun, jangan sampai ada di hati kita rasa dendam atau sakit hati. Insya Allah, mari kita usahakan dengan ingat ngaji seperti ini, insya Allah di hati kita tidak ada serik sedikit pun, iri sedikit pun kepada orang lain. Kalau mengingatkan niatnya adalah untuk kebaikan kita bersama. Mari kita akhiri bersama dengan baca alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.